Sobat Survivor, salam jumpa kembali di YouTube channel Asian Survivor. Pemukiman transmigrasi SP1 menjadi sentra pertanian padi karena lahan yang sangat cocok untuk bertani padi di lokasi ini. Jadi lahan-lahan yang seperti di depan kita ini bersiap untuk ditanami padi dalam waktu yang dekat. Kita berada di jalur 2 pemukiman transmigrasi SP1 dan kali ini kita mengunjungi salah satu warga transmigrasi di lokasi ini. Dan luar biasa, beliau bertani, beternak ayam juga luar biasa. Banyak sekali ayamnya. Nah, ini ada beliau di sini. Jadi tuh ayamnya pada lapar tuh. Luar biasa. Nah, Ibu, Ya, gimana kabarnya? alhamdulillah baik. Ibu dari mana tuh kemarin, Bu? Asalnya dari Jawa Tengah, Jawa Tengah. Di mana di Jawa Tengah? Magelang. Oh, Wong Magelang. Walah, dekat Jogja, Borobudur. Ya, itu memang saudaranya punya Borobudur. Yang punya Borobudur. Jadi saya kesini itu mau goda-godain bapaknya supaya dia mau jual ayamnya, tapi beliau belum tertarik untuk melepas ayam-ayamnya yang sudah pada lapar ini, minta dikasih makan sama ibunya. Nah, ini ada bapaknya. Bapak Sinten, Pak? Nah, ini Bapak Eko Susilo. Bapak Eko Susilo. Jadi kalau saya hari ini mau bawa unggasnya Bapak, apa nih yang mau dilepas nih, Pak? Belum ada. Belum ada saya melepas. Tapi kalau enggak sudah ada pesanan, tapi nggak tahu tuan yang itu yang mentok itu. Oh, mentok itu. Itu kan itu Nah, ini. punya. Kenapa modelnya tuh kayak lehernya tuh kayak agak unik ya, Pak, tuh lehernya? Itu kalau sudah tua gitu Pak, itu nggak bisa dibohongin tuh Mas. Kalau sudah mulai 1 tahun lebih sudah keluar itunya, nanti bulu ganti bulu lagi. Nanti kalau sudah 3 kali dipotong sap-sapan tuh dagingnya itu lebih banyak dagingnya. Oh, Itu gitu. kelebihannya metok begitu nggak seperti ayam. Kalau sudah betul 1 kali, nanti dipotong itu dagingnya tumpuk-tumpuk. Kalau 3 kali nanti bertumpuk jadi 3 itu. Wah, Kalau mantap. dipotong. Jadi Pak Eko Susilo di SP1 bermukim dari zaman Pak SBY kemarin, Pak ya? Oh iya iya. Tahun 2004, dan di sini beternak ayam, banyak sekali ayamnya tuh melimpah di lokasi ini. Jadi ada ayam-ayam kecilnya, terus juga ada ayam-ayam yang sudah mulai besar, dan selain juga ayam, Bapak beternak kambing atau sejenisnya, Pak? Oh, kambing ada tapi masih kira-kira kandangnya agak jauh nih, 100 meter tuh. Oh, dari lokasi ini, karena di sini masih basah ya, Pak ya? Ya di sebelah sana ya. Ya tempatnya di kandang rumah Tran waktu itu. Saya pernah di Magelang, jadi mungkin sudah bisa membayangkan suasana di Magelang seperti apa. Panjenengan dari desa mana di Magelang, Pak? Saya kecamatan Tempuran. Tempuran. Kemutuk saya. Hah? Desanya Kemutuk. Kemutuk ya? Iya. Iya. Ya awal-awal saya ya itu orang teman-teman sudah pada pulang sendiri, cuma saya aja yang bertahan di sini. Luar biasa. Jadi semua pada pulang, jenengan yang masih bertahan. Tapi rumah sudah berubah total ya, rumah transmigrasi sudah nggak ada lagi. Ya alhamdulillah, punya rezeki dikit gitu kan lah. Gitu. Karena kan cuma modal pikiran sama tenaga saya kan sini. Iya. Gitu. Ada program dari pemerintah penanaman padi. Jenengan saat di tahun ini mempersiapkan lahan tanam padi berapa luas, Pak? 4 hektar saya 4 hektar. Dikerjakan sendiri. sendiri. Wow, Itu saya sendiri. luar biasa. Berarti butuh banyak racun rumput, butuh banyak pupuk, butuh banyak yang lain-lainnya nih, Pak Joko ya? Ya ini kalau saya itu waktu kemarin itu habiskan obat itu berapa ya, 60 liter 60 liter. 60 liter 4 hektar. Wah, Tapi itu saya main semprot sama main tepas saja gitu kan. gimana lokasinya? Bapak tanamnya jalur 5 itu, Pak ya? Ya jalur 5 pokoknya ini lokasi 4 ini sampai sana, yang itu nggak semprot kan. Yang sana ada 2 lahan, 3 lahan lagi gitu. Baik, luar biasa. Bapak punya ternak. Ketika yang saya selalu penasaran nih, Pak, ketika pada pulang semua nih, saya masuk sini banyak rumah-rumah kosong. Tapi panjenengan kemudian tetap bertahan dari hampir 20 tahun, lebih dari 20 tahun panjenengan di sini. Apa yang membuat jenengan tuh kuat bertahan? Apakah sudah memang ada lahan di Magelang atau memang panjenengan melihat ada prospek, ada potensi di lokasi ini? Kalau memang potensi, saya memikirkan anak-anak saya itu kan. Kalau di Jawa itu kan semuanya sudah padat. Ya kan, mau
usaha gini-gini sudah banyak saingan. Tapi kalau di sini yang penting kuat badannya, entah tani, entah ternak, entah kerja dimanapun masih banyak peluang itu maksudnya. Iya. Kalau di kan sudah itu maksudnya bukan gitu loh. Cari kerjaan itu ya agak susah lah. Numpang-numpang padi di sini kan banyak banyak lahan yang kosong itu. Kalau di Jawa itu kita harus nyewa, Mas. Iya, betul. Waktu gini berapa satu musim berapa kan gitu. Kalau kita mau nyewa gimana? Iya. Mau dagang ini ya pernah dagang sama aja. Kadang sampai gini-gini nggak jadi berebut Iya. Tapi di sini panjenengan bahagia bertani di lokasi ini, Pak ya. Ya, Apalagi alhamdulillah sudah saya nikmati ya, memang sudah mulai merasakan lah. Iya. Mulai merasakan. Apalagi panjenengan dapat dukungan dari pemerintah tuh berupa mesin dross ya atau sejenisnya. Kalau mesin dross itu alhamdulillah itu beli sendiri, Mas. Wah, beli sendiri ternyata, Pak. Ya dari uang 1000 saya celengin. Habis itu kan lah itu. Wah, saya kira bantuan pemerintahnya dengan beli sendiri hebat lah. Ya, tapi ya dari uang ya. Ya, sedikit demi sedikit gitu, Pak ya. Sedikit masa kita mau gitu kan kita prihatin gimana caranya. Iya. Sebenarnya saya mau mendukung Pak Joko ya, sinten? Pak Eko Susilo. Iya. Ya, mungkin saya bantu sedikit. Tapi sekaligus bermain game ini, Pak. Sekaligus mungkin ada pertanyaan sederhana buat Bapak biar tambah seru cerita kita hari ini. Pertanyaan pertama, Pak. Bapak masih ingat nggak 5 kota yang ada di Jawa Tengah apa aja? Masih ingat nggak? Apa aja? 5. Terlalu banyak, 3 aja deh. Di Jawa Tengah tuh yang kota apa aja nih yang panjenengan masih ingat? Magelang 1. Borobudur itu kota kan? Oh, itu desa Borobudur kalau nggak salah. Di Jawa Tengah loh, luas loh Jawa Tengah. Kabupaten kota leh, bukan cuman ini. Lali kayaknya Pak Lupa Eko. saya sudah. Makanya itu. Makanya susah makanya itu. Gitu. Tapi kalau tempat wisata paling keren di sekitar Jawa Tengah itu apa? itu paling Tritis. Oh, Jogja gitu. Oke lah, terjawab. Ini 50.000. Ya, makasih. Masih ada pertanyaan lagi, Pak. Kalau racun rumput kan, itu ada 2 jenis dari proses matinya rumput. Itu racun rumput apa aja, Pak? Mati akar. Ya, itu racun rumput jenis apa saja tuh? Ada. Kalau saya gitu centop. Enggak, itu nama mereknya. Ya. Ada jenis apa? Jenis yang matinya cepat sama lama kan? Sampai ke akar kan? Kalau yang mati cepat itu biasa disebut apa itu, Pak? Muson. Kontak, ya kan, Pak ya? Nah, kalau yang satunya lagi, yang lama matinya? Centop. Sistemik. Oke, gitu ya, Pak ya. Yowes, dapat lagi 50. Canda-candaan aja, Pak. Oke, Pak. Jadi terus pertanyaan selanjutnya nih, Pak. Ibu kotanya Bulungan apa nih, Pak? Gak tahu ibu kotanya Bulungan ya. Kalau ibu kotanya Kalimantan Utara, Pak? Bulungan. Nggak ingat pokoknya. Padahal dekat aja di sini, Pak ya. Tanjung Selor. Maksudnya kalau saking sibuknya kerja pokoknya gini woi rupanya banyak gajinya gitu loh, Mas. Memang saya itu cinta sama Bulungan itu kan. Tapi saking cinta ngasih lupa semuanya ya. Setiap hari itu saya hidupnya ya di Bulungan sebenarnya kan. Iya. Tapi kan itulah kadang sudah nikmat udah gitu. Apa ya yang paling Bapak ingat berarti ya? Kalau jenis-jenis padi apa aja, Pak? Bibit padi yang Bapak tahu? Padi impari, ikan, padi ikan, ketan hitam, tiwul. Oke, banyak. Dapat lagi 50.000. Jadi berapa? 150 lagi. Tak kasih 1 lagi. Apa lagi ya? Pertanyaannya ya. Jadi ini sebenarnya amanah yang saya dititipkan sama Kak Puspa. Cuman biar seru aja, panjenengan ada modal sedikit. Karena jenengan tanam luas lahan kan, Pak ya? Iya. Jenengan mau tanam apa? Tanam padi luas, otomatis ya saya nggak mungkin banyak membutuhkan racun rumput, tapi saya bantunya mungkin 200.000. Tapi saya mau kasih pertanyaan lagi nih, Pak. Apa lagi pertanyaan selanjutnya ya? Sebutkan 5 orang tetangga panjenengan di sini, siapa aja? Solahuddin, Pak Tanali, Mbak Jelah, ya, Andrianto,
Pak Kartono. Nice. Jadi gitu ya, nggak apa-apa yang di Magelang lupa, yang penting tetangga dewe ora lali ya Pak ya. Ini 50 lagi. Jadi ini dari Kak Puspa buat panjenengan saya lihat. Kak Puspa tuh dari Jawa Barat, Tangerang kalau nggak salah. Itu apa namanya, memberikan kepercayaan kepada saya untuk memberikan kepada mereka yang berjuang di lahan-lahan seperti ini. Nah, panjenengan juga saya rasa penting untuk dapat, walaupun ya seadanya gitu Pak ya, kita bisa bantu yang lain-lain juga gitu. Mas Yang kalau sudah balik ini nanti bisa beli obat lagi nanti kan. Iya, jadi belinya racun rumput yang mati sampai ke akar gitu Pak ya. Namanya racun rumput sistemik nih, panjenengan nanti ke tempatnya Cici di toko pasar itu kan. Iya. Racun rumput yang sistemik. Kalau kontak kan seperti Gramoxone dan sejenisnya kan. Kalau sistemik itu Roundup dan sejenisnya. Syukur-syukur bisa membantu panjenengan lah. Walaupun tentu dengan ditambah dana panjenengan juga gitu. Seperti itu Pak. Ya alhamdulillah Mas, ya sudah Mas sudah bantu gini, mudah-mudahan jadi diterima amal baiknya yang mudah-mudahan kalian ya. Amin. Ya. Bapak mau pergi ngarit ini Pak ya? Yang paling sehat, Amin. warasan, paling rezeki yang gampang. Amin. Semangat terus Pak. Eko Susilo, Eko apa? Eko Susilo. Eko Susilo Pranoto, bukan? Bukan. Eko Susilo, itu aja. Iya. Mantap. Saya suka namanya, nama-nama bangsawan. Biasanya kan ada Samiun, Semaun. Nah ini panjenengan ini Eko Susilo. Mantap. Oke lah Pak, Bapak mau ngarit ya Pak ya? Iya, mau nyarikan rumput kambing itu loh, ada 4 kecil-kecil itulah, kalau nggak carikan makanan gimana? Tapi kan sudah nanam di pinggir-pinggir itu, tapi kan kekurangan kan? Iya lah Pak. Iya. Semangat lah Pak, ini takut kemalaman. Iya. Monggo Pak. Ya, makasih Mas ya. Sama-sama Pak. Iya. Sini ya. Sama-sama. Kita masih melihat-lihat nih usaha peternakannya Bapak nih. Jadi beliau tuh punya banyak pakan. Jadi beliau ini satu nih pakannya banyak. Ayam-ayamnya nih nggak mau dijual, katanya mau dikasih besar buat persiapan lebaran katanya. Jadi ada 3 generasi, 4 generasi, ini yang paling kecil nih. Tuh. Dapur Mas itu dilihat dari atas. Nggak apa-apa lah, ini sudah kelihatan di sini, sudah bagus Pak. Udah lihat rumahnya panjenengan di sini. Udah gini yang itu. Oh ayam juga. Apa? Mentok. Mentok yang indukannya kan ini Mas. Nanti kapan-kapan lagi lah kalau yang panjenengan jual kan kabari Mas Aat aja nanti. Tapi jangan yang gede, saya peliharanya yang kecil. Iya, gampang lah nanti kalau gitu, kalau memang Mas minat nanti lah. Pokoknya ngomong sama Mas Aat aja nanti. Iya. Itu. Ya, Mas Aat juga senang kalau misalnya kita kunjungi warga terus ada sedikit kita bisa bantu gitu Pak. Gitu. Ya kan Mas Aat ya? Iya senang. Gimana Pak? Tambah semangat kan? Iya. Ini petani gitu. Iya, luar biasa. Ini banyak sekali ayam-ayamnya beliau. Jadi semoga nanti ke depan kita juga bisa meliput warga yang lainnya. Jadi kita tidak meliput kesedihan, tapi kita meliput perjuangan. Jadi apa namanya, perjuangan yang tidak, yang pantang menyerah gitu Pak ya. Walaupun ya kendala hujan panas udah, yang penting kita bahkan di sini sudah mau merubah nasib gitu loh. Maksudnya gimana anak-anak kita kan. Tapi alhamdulillah anak-anak sekarang sudah dapat kerjaan semua ya kan. Kita tinggal berdua sama mamanya. Iya. Kapan-kapan saya boleh diizinkan untuk meliput jenengan kalau lagi tanam padi atau lagi ngapain lah di sawah sana Pak ya? Ya boleh. Atau pas panen nanti gitu kan? Ya. Sudah mengenal saya. Iya gampang itu. Nah dari sini pas itu kan bisa nanti. Iya. Bapak kalau bisa jangan jual ternaknya Pak, karena Bapak tuh kan punya banyak sumber pakan. Ya tapi tetap jual nanti kalau sudah waktunya gitu. Banyak sumber pakan jadi tidak kesulitan untuk kasih makan unggasnya. Tapi kan tetap dijual untuk kebutuhan kan. Jadi bisa juga dijual kalau sudah pada besar-besar maksud saya. Ya kan? Itu kan belakang tuh kemarin ini baru istirahat tuh. Kemarin tuh waktu itu saya
Kayak apa sih ke belakang Pak? Boleh saya? Ini Bapak belum jalan. Lewat mana tuh kalau ke belakang? Kalau enggak lewat sini aja, lewat samping sini aja boleh. Ini harus masuk karena posisi ini Oh. memang pasang surut, Heeh. darurat kan ya memang beginilah. Tapi kita enggak apa-apa on cam ya sambil merekam ya, enggak apa-apa ya. Baik. Ini kan memang kondisi saya begini kan begini. Oke, nah ini luar biasa, beliau beli sendiri alat ini, luar biasa. Assalamualaikum. Kita masuk ke dalam. Wih, luar biasa. Wih, ini stok padi bibit ya Pak ya? Ya, Bibit ya? bibit sama bibit perut. Bibit perut kata beliau. Pak, bibit ini Pak. Oh. Wih, banyak di belakangnya. Itu yang itu. Karena Bapak punya padi ya otomatis bagus untuk Bapak pelihara mentok. Kelihatan dari sini tuh Pak. Nah, walaupun jauh tuh bisa kelihatan nih. Coba panjenengan lihat nih. Tuh, kelihatan kan? Iya. Baru ini memang baru istirahat ini, Mas. Waktu itu sini saya bongkar kan kemarin tuh 200. 200 ekor. 200 bebeknya, tapi bebek mah baru istirahat dulu saya. Mau ngejar tanaman padi karena waktunya saya bagi-bagi kan. Gitu ya. Ya, cuma sendiri aja, kasihan mamanya. Iya. Luar biasa. Itulah mamanya cuma gitu sekarang kerjanya ngasih makan itu dulunya kan ya sambil bantu orang. Sekarang sudah berapa ya? Hampir 4 tahunan. Enggak pernah gitu, paling cuma itu hasilnya mentok itu ini gitu. Buat kebutuhan sehari-hari ya lumayan lah. Iya, nanti kalau mau jual hubungi Pak At aja. Nanti siapa tahu pas lagi ada uang saya beli gimana Pak At. Boleh. Itu. Pakannya dedak full ya? Enggak, biasanya campur ganggang saya. Oh, ganggang. Campur pur itu masih saya pur tuh sebalik dikit-dikit tuh. Masih saya Oh, pur. buat mancing anu ya, biar nafsu makannya bagus ya. Itu. Tapi kalau ya buat pancingan tuh. Luar biasa. Baik. Salut sama Pak Eko. Baik Pak, ini takut mengganggu aktivitas panjenengan. Ini stok pakannya petani tuh, jadi mereka bisa apa namanya? Bisa hidup mandiri gitu ya, walaupun ada resesi ekonomi di luar sana beliau bisa survive karena beliau punya pakan secara makanan mandiri, stok makanan untuk mandiri gitu ya. Susah banget sih ngomong. Nah, tuh pakannya banyak tuh dedaknya. Itu karena kan belum sempat waktunya saya kesini. Iya. Dedok semua. Iya. Tidak semua tuh. Ya, makanya saya bilang jangan jual anakan kalau gitu. Itu tidak semua. Nggak usah jual anakan kalau gitu. Ada tangannya semua, banyak pakannya. Luar biasa. Jadi dahsyat nih. Jadi gimana Pak? Ayam ini bangkok semua. Bangkok semua ya? Bangkok ini. Ini kalau pasar dayanya ini paling harganya itu sekitar 200, kadang 300 itu. Oh gitu. Ini pokoknya ini ayam kita itu Ayam-ayam super semua ya? itu. Mantap, luar biasa. Salut sama Pak Eko Susilo. Baik Sobat Survivor, dari rumah Pak Eko, nanti kita bisa jalan-jalan lagi di lokasi ini dan senang bisa bercerita banyak dengan Pak Eko di lahannya. Salam buat sama Ibu ya, pamit dulu. Terima kasih banyak Pak, sehat selalu. Selamat melanjutkan aktivitasnya Pak Eko. Oh, ini gede banget ayamnya. Nah ini lahan gini kan mau tanamin padi nanti kan Pak ya? Lahannya ya buat persiapan tanam padi. Oh ini pinjam pakai atau lahan dewe nih? Kalau yang ini maka Oi, tempat lain lahan dewe ya? Oh gitu, persiapan tanam padi ya, luar biasa. Baik Sobat Survivor, kita siap untuk jalan lagi ke sana. Terima kasih Sobat Survivor sudah menyimak konten kita, dan kita siap untuk pulang untuk mengangkut bibit bebek yang sudah kita beli. Tetap semangat menginspirasi Asian Survivor. Tuntas lahan, tuntas harapan. Ikuti terus cerita kami, petani transmigrasi di YouTube channel Asian Survivor. Dulu kita kenang masa gemilang, bulungan berjaya, panen tak pernah hilang. Sawah dan ladang hijau terbentang, petani tersenyum, hidup penuh harapan. Bulungan jaya, kita bangkit bersama, swasembada pangan, kejayaan kita.
kerja keras, masyarakat maju, kita terus melangkah. Di setiap jengkal tanah ada cerita tentang usaha keras dan cinta pada desa. Dari pagi hingga senja mereka bekerja, menghidupkan asa untuk masa depan kita. Bulungan Jaya, kita bangkit bersama, swasembada pangan kejayaan kita. Dengan semangat dan kerja keras, masyarakat maju, kita terus melangkah. Mari kita sambut hari baru dengan tekad kuat, hati yang padu, bersama membangun Bulungan tercinta. Kejayaan lama kita bangkitkan kembali. Bulungan Jaya, kita bangkit bersama, swasembada pangan kejayaan kita. Dengan semangat dan kerja keras, masyarakat maju, kita terus melangkah. Bulungan Jaya, cahaya kita, dalam kebersamaan masa depan cerah. Dengan cinta dan doa kita melangkah. Bulungan tercinta selalu jaya. Bulungan Jaya, cahaya kita, dalam kebersamaan masa depan cerah. Dengan cinta dan doa kita melangkah. Bulungan tercinta selalu jaya. Di ufuk timur mentari bersinar, menyapa bumi hijau nan lebar. Sungai mengalir membawa cerita Kalimantan Utara, negeri tercinta. Gunung menjulang, hutan membentang, rimba yang lebat penuh kehidupan. Rusa berlari, elang pun terbang, alam lestari, anugerah Tuhan. Oh Kalimantan Utara, tanah penuh pesona, di tiap sudutnya tersimpan berjuta makna. Budaya dan adat takkan pernah sirna, kami kan menjaga selamanya. Di laut biru nelayan berlayar, membawa harapan di tiap ombak. Pelabuhan damai, dagang berjalan, harum namamu di tanah rantau. Dari Tarakan hingga Nunukan, Malinau tanah Tidung bersatu padu. Semangat membara, cita melambung, membangun negeri hingga ke ujung. Oh Kalimantan Utara, tanah penuh pesona, di tiap sudutnya tersimpan berjuta makna. Budaya dan adat takkan pernah sirna, kami kan menjaga selamanya. Kalimantan Utara, indah dan megah, dalam jiwaku selalu terpatri. Selamanya kau tetap bersinar, tanah tercinta, negeri permai. Oh Kalimantan Utara, tanah penuh pesona, di tiap sudutnya tersimpan berjuta
Segala makna budaya dan adat takkan pernah sirna, kami kan menjaga selamanya. Kalimantan Utara, indah dan megah, dalam jiwaku selalu berbakti. Selamanya kau tetap bersinar, tanah tercinta, negeri permai. Kejauhan tergambar cerita tentang kita. Terpisah jarak dan waktu, ingin ku ungkapkan rindu lewat kata indah. Tak cukup untuk dirimu, sebab kau terlalu indah. Dari sekedar kata, dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Dan apabila tak bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Sederhana tertawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Ku pastikan mamu, jika hariku lalui tanpa hawamu, percuma senyumku dengan dia. Dan apabila tak bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Sederhana tertawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Jika hariku lalui tanpa hawamu, percuma senyumku dengan dia. Jalani dunia tak seindah kemarin. Sederhana tertawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Kejauhan tergambar cerita tentang kita. Terpisah jarak dan waktu, ingin ku ungkapkan rindu lewat kata indah. Tak cukup untuk dirimu, sebab kau terlalu indah. Dari sekedar kata, dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Dan apabila tak bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Sederhana tertawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya hidup bersamamu.
Jika hari ku lalui tanpa hawamu, percuma senyumku dengan dia. Dan apabila tak bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Sederhana tertawamu sudah cukup, lengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Jika hari ku lalui tanpa hawamu, percuma senyumku dengan dia. Dan apabila tak bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Sederhana tertawamu sudah cukup, lengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Sebab kau terlalu indah dari sekedar kata. Dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Tuntas lahan, tuntas harapan. Ikuti terus cerita kami, petani transmigrasi, di YouTube channel Asian Survivor.